Terpujilah nama Tuhan. Ibadah di hari ini, Minggu 7 Juni 2026 akan kita mulaikan, dan ibadah akan dipimpin oleh yang terkasih Ibu Pendeta Iren Sompi Lawalata SH MTH. Dan informasikan bahwa di hari Minggu ini akan dijalankan pundi khusus untuk pendidikan dan ada pelayanan baptisan kudus. Jemaat yang diberkati Tuhan dan pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan, kita akan memulai ibadah di pagi hari ini. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dia kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita berdiri, kita akan memulaikan ibadah ini dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 1. Haleluya, pujilah. Jemaat disilakan duduk, kita akan mengikuti warta jemaat. Warta jemaat Minggu 7 Juni 2026. Ibadah anak sekolah minggu akan dilaksanakan tanggal 14 Juni 2026 pukul 7 di gereja. Untuk Komisi Pelayanan Remaja ibadah aras jemaat hari Jumat 12 Juni 2026 pukul 19 di gedung gereja. Dan latihan paduan suara remaja setiap hari Selasa, Kamis, Jumat di gereja mulai pukul 4.16. Ibadah kelompok pelayanan lansia aras jemaat hari Kamis 11 Juni 2026 pukul 16 bertempat di gedung gereja. Penataan halaman gereja di selama bulan Juni, kolom 11 dan kolom 12. Diucapkan banyak terima kasih pada jemaat yang sudah memberikan persembahan syukur, sampul syukur ulang tahun pribadi, syukur ulang tahun perkawinan, sampul syukur bulanan, dan sampul syukur lainnya, termasuk sampul untuk pembangunan. Ucapkan banyak terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Termasuk juga pada persembahan untuk tim kerja pengutusan dan penerimaan pendeta.
Jemaat yang diberkati Tuhan, seperti yang sudah diinformasikan beberapa minggu yang sudah lalu bahwa kita sudah melakukan pembangunan pastori di lokasi pembangunan pastori dan untuk pengeluaran kas pembangunan pastori di lahan pastori di hari selama minggu ini berjumlah 18.946.000, yaitu biaya pekerjaan sampai tanggal 30 Juni 12 juta, pembelian 4 red air 600.000, pembelian 6 damprak batu 5.100.000 dan biaya air kerja 150.000 per red jadi 1.200.000. Dan disampaikan juga, diucapkan banyak terima kasih kepada PT Pegadaian yang sudah menyalurkan dana CSR sebesar 18 juta dalam bentuk pembelian bahan bangunan. Demikian warta jemaat, dan selamat melayani kepada Ibu Pendeta Irene Sompila Walata yang menjadi kadim di pagi hari ini, yang didampingi dengan pelayan khusus kolom 11 Penatua Miska Tumembo dan Diaken Don Apitulei, dan penerima tamu pelayan khusus kolom 9 juga doa kadim Bapak Diak Penatua Maksi Sulung. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Kita serahkan kepada Ibu Pendeta. Silakan. Jemaat Tuhan, saya ajak berdiri. Mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Dengarkanlah nats pembimbing dalam Mazmur pasal 143 ayat 8. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu kuangkat jiwaku. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Jemaat sekalian, pendengar RRI yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk
jiwanya. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari Minggu yang bersukacita dan bergembira saat ini, di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus, kami jemaat-Mu menaikkan pujian dan syukur hormat sembah kepadamu, karena Engkau yang senantiasa menuntun, menolong, memelihara perjalanan hidup dan penghidupan kami. Sampai saat ini Bapa, kami boleh merasakan bahwa Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Kesehatan, kekuatan, terlebih napas kehidupan, Engkau tetap nyatakan di dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyadari siapakah kami ini Tuhan. Kami manusia yang penuh dengan kelemahan, kekurangan dan keterbatasan. Kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan, kami melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Kami lakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja, lewat perkataan, perbuatan, maupun pikiran kami. Kami selalu menyakiti hati Tuhan, menyakiti sesama. Kami selalu mengandalkan kekuatan kami sendiri. Dalam diri kami ini Tuhan, ada keegoisan, kesombongan, ada iri hati, dendam, ingin menjatuhkan orang lain. Untuk itu ya Bapa, dengan penuh kerendahan hati kami memohon, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskanlah pelanggaran-pelanggaran kami, kasihanilah kami ya Tuhan menurut kasih setia-Mu. Kami mengimani lewat pengorbanan-Mu di kayu salib, kami boleh mendapatkan pengampunan yang berasal daripada Tuhan. Inilah doa pengakuan kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Kami berdoa dan mengaku. Haleluya, amin.
Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Sekalian dan para pendengar RRI, mari kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Jemaat diundang berdiri. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Masih berdiri, kita lanjut dengan Kidung Jemaat nomor 38. Jemaat sekalian dan para pendengar RRI, marilah kita mendengarkan hukum Tuhan. Kita membaca dari Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Efesus 4 ayat 17 sampai 32, manusia baru. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan,
Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di hati mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu Saudara, baik yang beribadah di rumah gereja, tetapi juga yang mengikuti siaran dari RRI Manado, RRI Republik Indonesia. Saat ini kita akan melaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus anak dari keluarga Mongdong Tumembo, Jemaat Kolom 12, Adi Liam Immanuel Mongdong. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baptisan anak-anak adalah sah menurut kesaksian Alkitab. Sebab perintah baptisan ditujukan kepada segala bangsa. Yang dimaksud segala bangsa bukan hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Kebanyakan berita Alkitab tentang pelayanan baptisan menyaksikan baptisan keluarga atau baptisan seisi rumah. Berarti dalam pelayanan baptisan sisi keluarga terdapat pelayanan baptisan untuk anak-anak. Baptisan adalah pengganti sunat sebagai tanda perjanjian. Baptisan adalah tanda meterai dari perjanjian Allah dengan orang yang dipanggilnya serta keturunannya. Kita memperhatikan istilah keturunan di sini menunjuk pada kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan orang tua baptisan ini untuk menurunkan iman percaya melalui pendidikan iman kepada anak-anak. Baptisan dikiaskan bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, tetapi memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Perintah baptisan terutama diberikan supaya dilakukan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Justru itu pemberlakuan pelayanan baptisan yang dilakukan gereja reformasi, termasuk Gemim,
diimani dalam kehadiran Tuhan Allah Tritunggal. Selanjutnya, kita orang tua baptisan dan jemaat berikrar melayangkan baptisan kudus di dalam nama Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena itu dalam iman percaya ini kita melakukan pelayanan baptisan sekali seumur hidup. Dibaptiskan dalam nama Bapa menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Allah Bapa mengadakan suatu perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan anak-anak kita, dan mengakui kita dan anak-anak kita sebagai anak-anaknya. Dibaptiskan dalam nama Anak menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Yesus Kristus menyucikan anak-anak maupun orang dewasa oleh darahnya dari segala dosa, dan memasukkan kita dalam persekutuan, kematian dan kebangkitannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita memperoleh hidup. Dan dibaptiskan dalam nama Roh Kudus menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Roh Kudus hendak diam di dalam hati kita dan anak-anak kita, agar kita berakar serta berdasarkan pada kasih. Dengarkanlah Injil yang di dalamnya tertulis bahwa Yesus Kristus memanggil anak-anak untuk datang kepadanya. Dalam Markus 10 ayat 13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Terpujilah Kristus. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara. Mari berdoa. Kami memuji memuliakan Engkau, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, berucap syukur berterima kasih kami boleh ada sebagaimana adanya kami saat ini, menyatu dalam persekutuan ibadah di rumah gereja di hari Minggu yang kudus dan mulia ini. Dan dalam persekutuan ibadah di rumah gereja saat ini, kami hendak melaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus atas anak Liam Immanuel Mongdong, anak dari keluarga Mongdong Tumembo, Jemaat Kolom 12, Gemim Sion Teling Sentrum, Manado. Kami percaya bahwa Tuhan yang berkenan atas rencana baik dari keluarga, dan Tuhan yang telah mempersiapkan segala sesuatu sehingga hari ini orang tua boleh membawa anak mereka yang kekasih bersama dengan calon orang tua baptisan. Karena itu kami bermohon kepadamu ya Tuhan Allah, kiranya pelaksanaan ini boleh berjalan dengan segala baik, boleh terlaksana dengan segala baik, dan anak Liam Immanuel Mongdong ini, dia termeterai, dia telah mendapatkan tanda untuk menjadi warga kerajaan surga. Segala sesuatunya kami pohonkan
hanya kepadamu ya Tuhan Allah. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang mempercayakan kerja pelayanan dan yang telah memberi amanat agung kepada orang percaya untuk boleh kiranya membawa anak-anak dalam persekutuan untuk dibaptis, dan Tuhan berkenan itu boleh teralami di hari ini dalam persekutuan gereja bagi anak keluarga Tumembo, anak keluarga Mongdong Tumembo. Amin. Silakan badan pekerja untuk membacakan nama anak dan orang tua baptisan. Baptisan anak Minggu 7 Juni 2026. Nama anak Liam Immanuel Mongdong, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Manado 4 Juni 2025. Nama ayah Andre Taufan Mongdong, sarjana ekonomi. Nama ibu Sweetly Tania Tumembo, Jemaat Kolom 12. Mohon keluarga Bapak Ibu untuk mengambil tempat di depan menghadap Kadin. Orang tua baptisan: Profesor Dr. Insinyur Josian Nicholas William Skedow, SIK MSI IPU ASEAN Engineering. Ibu Pinkan Balandi, sarjana ekonomi. Jaken Heidi Sumandak, sarjana pendidikan. Gaby Gabriela Sambuaga. Rafli Lumangkun, SE AMD RM IKA. Rola Yuli Mangalah, SPD. Freddy Sumual. Marcela Rompas. Dieken Frisilia Yolanda Kalalo, SAP. Raldi Jackson Sambuaga, SH. Imagen Fitria Andi, Eskom MM. Priscilia Rompas, SE. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saudara-saudara telah mendengar bahwa baptisan kudus telah ditetapkan oleh Yesus Kristus sebagai tanda dan meterai dari suatu perjanjian baru oleh Allah dengan kita dan anak-anak kita. Sebab itu patutlah kita memakai baptisan itu untuk maksud tersebut dan bukan karena kebiasaan atau kepercayaan tahyul. Agar menjadi lebih nyata bahwa saudara-saudara menghendaki yang demikian dan bersedia mendidik anak saudara-saudara secara Kristen, maka saudara-saudara diundang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berikut dengan tulus ikhlas. Pertama, apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan memohon pembaptisan anak saudara-saudara dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Kedua, apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan berjanji di hadapan Allah kita dan jemaat sebagai saksi-saksinya bahwa saudara-saudara akan mendidik anak saudara sedemikian rupa sehingga ia akan mengerti arti dan maksud baptisan kudus itu dan akan menjadi orang percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Kepada orang tua dan orang tua baptisan, apakah jawab saudara-saudara? Pandang ya Bapa dalam rahmat-Mu.
Liam Emmanuel Mongdong, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan pujian orang tua dan orang tua baptisan. Tuhan kau gembalakan. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di saat ini kami hendak membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus dan hikmat-Mu. Engkau nyatakanlah baik bagi hamba-Mu tetapi juga bagi sekalian jemaat Tuhan yang menyatu dalam persekutuan ibadah di saat ini, baik yang beribadah di rumah gereja tetapi juga yang mengikuti ibadah melalui siaran RRI. Supaya kuasa Roh Kudus dan hikmat-Mu akan menuntun kami, menolong dan memampukan kami ketika kami membaca firman dan merenungkannya untuk memaknai itu dalam perjalanan hidup setiap kami. Sehingga apa yang kami hadirkan dalam hidup ini seturut dengan kehendak firman-Mu. Berfirman bagi kami ya Tuhan Allah, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan,
para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, mari kita membuka Alkitab. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 92 ayat 1 hingga 16. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Tuhan Hakim yang Adil. Mazmur nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaan-Mu, karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu, ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya, ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuh-Mu, ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuh-Mu yang akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi Kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru, mataku memandangi seteruku. Telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, tidak ada kecurangan padanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan pujian bagi Tuhan yang akan dibawakan jemaat yang ada di kolom 11. Disilakan.
Selanjutnya diundang anak-anak sekolah minggu untuk membawakan pujian bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat, baik yang beribadah di rumah gereja tetapi juga yang mengikuti ibadah melalui siaran RRI, saya sapa sebagai kekasih di dalam Tuhan. Terimalah salam Kristiani. Shalom. Damai di hati. Bacaan Alkitab di minggu pertama di bulan Juni ini terambil dari dalam kitab Mazmur pasal 92 ayat 1 sampai 16. So bulan Juni kutikkan.
nyak dapat rasa, so setengah tahun, iya toh. Bersama dengan semua warga gereja Masehi Injili di Minahasa, kita diajak membaca merenungkan bacaan firman Tuhan ini yang mengisahkan tentang Tuhan Hakim yang adil dengan tuntunan tema memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kebenaranmu di waktu malam. Mazmur dalam bahasa Ibrani, Tehillim, berarti puji-pujian atau nyanyian pujian. Secara khusus dalam pasal ini, pasal 92 ayat 1 sampai 6, ini merupakan mazmur madah, pujian nyanyian untuk hari Sabat. Dan bagian ini merupakan satu-satunya mazmur yang secara khusus disebut sebagai nyanyian untuk hari Sabat. Sabat adalah hari yang dikuduskan oleh Tuhan untuk beristirahat, berhenti, beribadah kepada Tuhan, dan untuk mengingat karya serta kasih setia Tuhan. Jadi Sabat adalah hari di mana umat harus berhenti bekerja, mereka harus beristirahat, fokus untuk beribadah, untuk merenung, mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Di hari Sabat itu umat menjauhkan diri dari segala kesibukan aktivitas mereka dan fokus untuk beribadah kepada Tuhan di bait Allah. Dan menyerukan nyanyian pujian ini. Meski demikian, nyanyian pujian ini bukanlah hanya sekedar nyanyian liturgis semata, tetapi benar-benar menjadi penyataan iman akan kasih setia, akan kebaikan Tuhan Allah yang adalah sumber kehidupan yang terus-menerus mengalir dalam kehidupan orang percaya. Dan itu tidak akan pernah berubah. Karenanya nampak sekali dalam bacaan ini bagaimana pemazmur secara mencolok menyampaikan perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Pemazmur memulainya bacaan ini dengan adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Pemazmur memberikan penekanan bahwa adalah baik dan pantas untuk memuji Tuhan, menaikkan pujian syukur, memberitakan kasih setia Tuhan baik pagi hari tetapi juga malam hari. Pagi hari biasa merujuk pada hari baru, ya. Ada pengharapan baru, awal untuk melakukan aktivitas. Dan malam hari biasanya akhir dari serangkaian kegiatan aktivitas. Pagi dan malam menunjuk pada dua keadaan waktu yang berbeda, tetapi di hari yang sama yang hendak menggambarkan keseharian, bahwa di setiap hari dari pagi sampai malam penyertaan Tuhan begitu sempurna. Bahwa dari pagi hari sampai malam hari Tuhan Allah lah yang menyertai dan yang memberkati. Bahwa kasih setia Tuhan Allah berlangsung di sepanjang waktu. Karena itu umat diajar untuk menyadari akan hal itu dengan benar, dengan sadar, dengan kesungguhan bahwa mereka masih boleh ada, hidup, bernapas, beraktivitas, menerima pemberkatan, kebaikan dan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Dan mereka menyadari itu di sepanjang waktu, di sepanjang hari, dan kemudian
mereka menaikkan pujian syukur kepada Tuhan Allah. Dan ini dilakukan dengan sukacita, ya. Bahkan menggunakan berbagai alat musik. Mereka bersyukur, bersukacita karena melihat karya Allah yang luar biasa, yang besar dan begitu dalam. Seperti dikatakan dalam bacaan ini, ya. Sebab telah kau buat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Luar biasa. Pekerjaanmu begitu besar dan rancanganmu begitu dalam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, umat diajak untuk menyadari bahwa di sepanjang waktu tidak pernah berkesudahan dan berhenti kasih setia Tuhan. Sehingga inilah yang kiranya menjadi dorongan, alasan bagi mereka untuk memuji dan memberitakan kebaikan Tuhan. Tapi orang-orang bodoh, orang-orang bebal tidak dapat memahami apa yang Allah Bapa Kristus kerjakan. Disampaikan dalam bacaan ini, orang bebal, orang bodoh, mereka tidak mengerti akan hal itu. Mereka nampaknya bertunas, ya. Orang bebal, orang bodoh, orang fasik sama kok. Sami mawon idem, ya, sama toh. Sami mawon idem kan sama, ya toh. Sama ada tuh cerita bibli kukis toh, kue kuk. Rujul paling kalau dia taruh pongo-pongo, merah-merah toh. Kue kuk dia nama toh? Iya. Dia beli kue kuk, dia tanya, kukis apa itu? Kue kuk, warna merah. Dia tunjuk tuh di sebelah warna hijau, kukis apa itu? Sami mawon. Dia tanya lihat tuh di sebelah warna putih, idem. Tuh orang karena dia nih tahu, dia bilang, oh iya kalau begitu kita mau beli kue kuk 2, sami mawon 2, idem 2. Nih tahu semua kue kuk. Ya, gitu ya. Orang fasik, orang bebal, orang bodoh dikatakan nampaknya mereka bertunas, berkembang, mengalami pertumbuhan, ya. Mereka seperti diberkati, ya. Tetapi ternyata itu keberhasilan, kesuksesan hanya semu, sementara tidak akan bertahan lama. Bacaan Alkitab katakan walaupun bertunas, berkembang, bertumbuh, mereka akan dipunahkan selama-lamanya. Tetapi orang benar dikatakan dalam bacaan firman ini akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Pohon korma ini dikenal akan ketangguhannya, sebab dia dapat hidup di padang gurun kan, pohon korma, ya toh? Akarnya tajam ke bawah, dia mencari air. Pohon korma ini pe akar, dia cari tuh air ada di mana. Dan buahnya manis. Karena itu biasa orang menggunakannya setelah puasa, ya, sebagainya, karena dia manis, ya. Dia tumbuh di tanah yang gersang. Pohon aras, ia pohonnya yang tinggi, kuat dan tidak mudah goyah. Gambaran tentang pohon korma dan pohon aras ini dikenakan kepada orang benar, hendak menunjukkan bahwa hidup orang benar, mereka berakar, bertumbuh, berkembang. Mereka hidup dalam hadirat Tuhan. Mereka hidup dalam kedewasaan rohani karena mereka ditanam di bait Allah Tuhan, ya, dalam bacaan ini dikatakan orang benar mereka kokoh, mereka kuat karena mereka hidup dekat dengan Tuhan, bahkan mereka mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa.
Bahkan pada masa tua pun mereka masih menghasilkan buah, menjadi gemuk dan segar, fresh, ya. Orang-orang yang hidup dalam ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan pasti akan menghasilkan kehidupan yang berguna, menjadi berkat, bahkan sampai di usia lanjut. Karena itu ada lansia pelagu toh. Siapa bilang lansia nyandak berguna, ya toh? Apalagi lansia di Gemim Sion Teling Sentrum. Odo, jangan coba onak pada orang. Luar biasa hebat, masih juga berkarya, ya. Bahkan orang benar yang demikian, meski di usia yang sudah lanjut, ya, menunjukkan di sepanjang perjalanan kehidupan mereka masih mampu untuk menjadi alat kesaksian. Mereka memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan kepadanya. Bahwa Tuhan Allah itu adil, setia dan dapat dipercaya. Dia gunung batu yang teguh, tempat perlindungan umatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, berkenan kiranya bacaan ini pun menjadi ajakan bagi kita semua. Orang-orang percaya yang masih menikmati hidup sampai hari ini, baik kita yang beribadah di rumah gereja sebagai bagian dari keluarga besar Jemaat Gemim Sion Teling Sentrum, tetapi juga yang beribadah mengikuti siaran RRI yang ada ini. No, siaran RRI ini bukan cuma di Kota Manado, Kang. Seluruh apa dunia, Indonesia, pokoknya semua, ya. Sehingga lain kali orang kalau ada siaran RRI lupa aja begini. Apalagi kalau ada pemberitahuan, itu dari satu dunia ini mau dengar. Tapi jemaat dulu di Perkamil, dia kalau ada siaran RRI, karena sudah lanjut usia ya, sudah tidak bisa ke gereja toh, dia semua duduk manis no. Dia ikut jaga dengar tuh siaran RRI dari gereja Gemim Sion. Kita pergi dulu ke baru-baru tuh hari, pendeta, orang jaga ikut RRI, ibu pendeta ada bahotbah, sehingga biar lain kali orang senyak pakuda apa masih pada ingat tuh suara. Jadi ingat-ingat kalau kita so pindah sebentar, mau ikut-ikut aja siaran RRI ya. Tanggal 14 kita mau diterima di Kakas, nanti dilepas tanggal 5 di sini. Jadi sampai tanggal 5 kita masih tanggung jawab Gereja Gemim Sion Teling Sentrum. Ingat-ingat pelsus ya. Jangan serta besok minggu depan mau disuka sebiar kasihan pak kita. Ya. Firman ini menjadi ajakan bagi orang semua. Orang yang menikmati kebaikan Tuhan, mari kita sedikit merenung ya, mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan buat buat orang. Ya. Tapi jangan juga cuma bertanya itu. Apa yang sudah orang buat juga untuk Tuhan, ya. Bacaan firman katakan biar kiranya semua apa yang orang nikmati, kasih kebaikan Tuhan yang tak pernah berkesudahan, dari pagi sampai malam, pagi ulang, malam ulang, mendorong kita, menjadi alasan bagi kita untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan adalah baik. Ya. Dan di hari Sabat, di hari Minggu adalah hari yang dikuduskan untuk orang ada dalam persekutuan beribadah. Hari Minggu datang di rumah gereja, ya, seperti yang Bapak Ibu Saudara lakukan. Hari Minggu orang beribadah kepada Tuhan, bersyukur merenungkan sepanjang minggu telah berlalu Dia telah sertai, berkati kita ada sukses berhasil. Tapi juga ada yang masih dalam on proses ya. Orang terus bermohon kepada Tuhan. Orang jaga bina pelihara hubungan kita dengan Tuhan supaya apa? Ketika orang ditanam di bait Allah Tuhan, firman katakan orang apa? Bertumbuh subur, berbuah, bukan cuma subur tapi juga berbuah, menjadi berkat, jadi gemuk, gede, jadi fresh, enak dilihat. Ya. Kalau orang diberkati, ya, sehat, ya, orang dapat menjadi alat kesaksian
yang mensukacitakan bagi Tuhan. Dan itu tentu menjadi kerinduan kita ya. Menaikkan pujian, syukur, bermazmur bagi Tuhan. Nah, Hafsa PKB, ya toh, torang ketempatan untuk melaksanakan lomba baca mazmur seri A. Ya, seri A. Teladan di sini. Ini tingkat paling tinggi, Kang. Di baca-baca mazmur, Kang. A1. Habis itu ada di atas. Ya. A+, Kang, begitu ya, kira-kira A1. Mari ini kok tuh gagah. Biar nyanda ikut lomba berdiri di sini. Cuma orang lomba mazmur boleh berdiri di sini toh. Ya ini tuh gagah. Pendepe gagah apa le? Nyada juri. Karena enter juri nyak berani mau banilai pak pendeta. Iya toh. Kesedo ya. Peserta luar biasa. Panitia tim kerja apa kok tuh Cinderella? Cinderella cuma jam pulang jam 12 toh. Martu panitia tim kerja lewat daripada jam itu. Kita sendiri tadi malam kan sore rumah so mandi mar ya sebegitu. Orang minta tolong datang kemari toh. Karena memang banyak sekali orang. Aduh, yang ratus tuh konsumsi calamari rasa dia masih tak tunda ini hari ini toh. Tadi ada yang pendeta boleh kita kasih mau kadim jam 9. Cuma boleh nanti sebentar siang lihat-lihat baru tubuh. Boleh mau siapkan yang itu ya, yang diperlukan ya. Luar biasa, masih semangat Kang. Biar tuh lain pekening sopopo ibu-ibu, masih ada. Biar semengken sonyana ada, mar tuh semangat luar biasa. Karena apa? Melayani pekerjaan Tuhan. Kapan le? Ya? Di Sion ini mau ada kesempatan seperti itu. Apalagi ketua panitia masih dalam tahapan-tahapan pemulihan ya Pak Obe, tapi tetap semangat. Mari kita tadi malam so pulang, dorang masih tertinggal. Ya. Luar biasa. Termasuk juga orang beribadah hari ini DP tanpa duduk ya. Agak sedikit minimalis toh, karena kata ada panggung ini dia. Mari terus terang nih panggung besi mari kita bagi ini Jono. Dari basar toh. Kita kasih yang tadi, tuh berpegang. Ya. Dan hari ini juga anak dari keluarga Mongdong Tumembo mereka bawa untuk mendapatkan pelayanan sakramen baptisan kudus. Ini juga karena kasih setia Tuhan yang mereka rasakan, meski di tengah gumul ya. Karena Ibu Nancy, Oma dari adik Liam ini sementara dirawat ya di rumah sakit. Pak Penatua Harvard istrinya sementara dirawat. Kemarin kami besuk, kami tanya Pak Penatua, itu baptisan besok tetap mau jadi? Oh jadi pendeta. Yang sakit kok DP Oma tuh adik kan sudah sehat-sehat, semua persiapan sudah. Sehingga tadi malam ada coba disampaikan toh, pendeta boleh jatuh jam 9 tuh orang yang mau beribadah karena itu lomba yang tak tunda. Mau mulai jam 9 kita bilang oh Tuhan, kalau kok cuma kita pecucu mau baptis, kita mau bilang tuh persiapan mau dimakan Joni minggu ini, biar nanti kurang mau baptis minggu depan, soalnya nak mau makan minggu depan. Hari ini keluarga lain kata tuh yang sudah ada persiapan ke siang. Iya, tuh cuma kok gereja biasa sudah jo kita, iya tuh free letre. Ya sudah, jadi terjadilah seperti ini dengan tampilan ya, supaya juga ada kenangan buat keluarga anak Liam ya. Bahwa adik Liam udah baptis kote waktu di Sion ada kegiatan lomba seperti ini. Ada mazmur ya, ada pujian ya. Dan ini tidak mengurangi sukacita kita yang beribadah di saat ini. Satu hal yang orang harus ingat bahwa apa yang orang nikmati, yang Tuhan izinkan orang saksikan sampai hari ini, semua karena kasih sayang Tuhan. Apa yang boleh orang lakukan? Ingat, Tuhan adalah Allah Hakim yang adil ya. Karena itu mari orang hidup sebagai orang-orang benar. Orang-orang yang mau hidup tinggal di pelataran Allah, yang mau bertumbuh, menghasilkan buah yang baik, buah yang berkenan bagi Tuhan, dan orang yang akan terus menikmati kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kita, baik dari pagi, malam, dan seterusnya. Tuhan menolong, memberkati orang semua dalam terang firman-Nya. Amin. Pujian bagi Tuhan setelah khutbah, disilakan jemaat yang ada di kolom 9.
Jemaat sekalian, marilah kita membawa persembahan kita sambil kita melakukan dari NNBT nomor 15, Hai seluruh umat Tuhan.
para pendengar RRI dimanapun berada, kita akan mendoakan persembahan ini. Jemaat diundang berdiri. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami telah diberikan kekuatan kesehatan, berkat-berkat melimpah. Bahkan saat ini kami diberikan waktu untuk datang beribadah kepadamu. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami telah merenungkan bagian firman-Mu. Dalam rangkaian ibadah ini, kami juga telah memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkati setiap persembahan yang telah kami berikan dalam berbagai bentuk yang telah kami persembahkan. Kiranya persembahan ini benar-benar bisa berkenan di hadapan Tuhan dan benar-benar bisa digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang mengolah persembahan ini, agar mereka pun diberikan hikmat kebijaksanaan saat mereka mengolah, mengatur persembahan ini benar-benar hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pelebaran kerajaan di muka bumi ini, terutama dalam Gereja Gemi Mision Tailing Sentrum. Seluruh kehidupan kami juga kami persembahkan ke dalam tangan Tuhan sebagai persembahan hidup dan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, sambutlah persembahan ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Pujian syukur, hormat kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, yang telah memperkenankan kami boleh menyatu bersama dalam persekutuan ibadah di hari Minggu yang kudus dan mulia ini. Menyatu dalam doa, pujian dan firman, menjadi persekutuan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi hormat dan kepujian bagi nama Tuhan, dan persekutuan ibadah yang memberkati kami semua. Sebagai gerejamu, sebagai jemaatmu, kami hendak berdoa bagi pelayanan Gereja Gemi Mision Tailing Sentrum dengan semua perangkat pelayanan yang ada, mulai dari Ketua Badan Pekerja, Majelis Jemaat, Bapak Pendeta Amos Mondoringin MTH, dengan semua pendeta jemaat yang ada, penasihat jemaat, Badan Pekerja Majelis Jemaat, Diaken dan Penatua dari kolom 1 sampai kolom 24, Ketua Komisi Bipra, UPK Bipra dari kolom 1 sampai kolom 24, Kelompok Pelayanan Lansia, KPDP, Panji Yosua, Kostor Pegawai Gereja, bahkan yang sudah boleh mengambil bagian dalam persekutuan ibadah di saat ini, jemaat Tuhan, bahkan kelompok puji-pujian, kantoria, keyboardis, petugas LED, semua kami berdoa kiranya Tuhan kenankan kami dalam kami melaksanakan tugas tanggung jawab kerja pelayanan kami, dalam kami menopang kerja-kerja pelayanan, dan kiranya Tuhan saja yang dimuliakan atas segala sesuatunya. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami untuk terus punya hati yang melekat kepada Tuhan, untuk kami selalu dapat mengingat akan kasih dan kebaikan Tuhan, akan karya-karya Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kami, dan kami menjadi alat kesaksian yang mensukacitakan di mana kami pergi dan berada. Jauhkanlah kami dari jalan hidup orang fasik, tetapi bawa kami untuk hidup terus di jalan orang benar. Kami bertumbuh dalam kebenaran dan berakar kuat dalam iman percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, karena kami ditanam di bait Allah Tuhan. Kesukaan kami adalah menyatu dalam persekutuan-persekutuan yang beribadah. Engkau Tuhan selalu kami hadirkan dalam hidup kami, Engkau terus berkarya berkuasa dalam hidup kami, sehingga kami diberkati baik di masa kanak-kanak kami, di masa muda kami,
sampai pun di masa tua kami. Tuhan berkati setiap pribadi kami, baik kami sebagai pria kaum bapa, wanita kaum ibu, pemuda remaja, anak sekolah minggu, orang-orang tua yang sudah berada di usia lanjut, ibu janda, bapak duda, anak yatim piatu, semua kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Baik kami Jemaat Gemim Sion Teling Sentrum, tetapi juga para tamu dan undangan, bahkan mereka yang beribadah melalui siaran RRI ini. Tuhan berkati kami semuanya, bahkan petugas RRI yang sudah boleh mengambil bagian dalam persekutuan ibadah di saat ini juga Tuhan berkati semuanya. Pemerintah kami, dari pusat sampai di tempat kami semuanya diberkati Tuhan. Badan pekerja Majelis Sinode Gemim semuanya pun diberkati Tuhan dalam kerja-kerja pelayanan. Kehidupan kami di sepanjang minggu yang akan kami lewati nanti, kami percayakan seanteronya hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Hantar kami Tuhan, bawa kami Tuhan, untuk kami terus menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa kasih setia Tuhanlah yang menghantar kami boleh ada. Sebagaimana ada kami hari ini, Engkau Tuhan Allah yang tetap sama, baik hari kemarin, hari ini, hari esok. Dan kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah bagi orang-orang benar, bagi orang-orang percaya yang mau hidup di dalam Tuhan. Tuhan tolong mampukan kami sekalian. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan ini yang memberkati kami. Kiranya sukacita damai sejahtera yang kami dapati dalam persekutuan ini boleh kami bawa pulang, kami bagikan bagi siapa saja yang kami jumpai dalam perjalanan pulang kami, tetapi juga yang kami jumpai di rumah kami masing-masing. Berkati juga kegiatan lomba baca Mazmur A1, seri A1 di jemaat kami ini, Gemim Sion Teling Sentrum, yang masih akan dilanjutkan di hari ini. Berkati semua panitia, berkati semua para juri, para peserta, berkati semua ketersediaan yang ada. Tuhan tidak akan permalukan, Tuhan akan cukupkan, bahkan lebih-lebihkan apa yang disediakan. Dan Tuhan sajalah yang dimuliakan untuk segala sesuatu. Semua sound yang digunakan, semua yang terus diupayakan berjalan dengan segala baik karena Tuhan memberkati. Kami juga bergumul bersama dengan saudara-saudara kami yang saat ini sedang dirawat oleh karena kesehatannya, Ibu Nancy Mongdong Kalengkongan. Tuhan tolong jamah bagian-bagiannya yang sakit, dan jamahan Tuhan memberi dia kekuatan untuk dia boleh berpulih, dia boleh sehat sembuh dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa meski butuh waktu, butuh kesabaran yang luar biasa. Demikian juga dengan keluarga Pak Penatua Harfat Mongdong. Tuhan beri dia kekuatan iman, kesabaran dalam memberi pendampingan, dalam memberi support buat istri terkasih. Tuhan berkati, beri sehat kuat, sukacita yang berasal daripadamu. Demikian juga anak cucu semuanya, bahkan keluarga Mongdong Tumembo yang secara khusus membawa anak mereka hari ini, Liam Immanuel, untuk boleh mendapatkan pelayanan sakramen baptisan kudus. Tuhan berkati semuanya, semangat, sukacita, memberi pelayanan kasih terbaik buat mama, oma terkasih. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang hari ini boleh menikmati sukacita dan kegembiraan oleh karena hari ulang tahun kelahiran. Kami berdoa buat Bapak Diaken Victor Rainald Sinadia, hari ulang tahun ke-52, keluarga Sinadia Bororing, Diaken Kolom 2. Adik Adelio Edward Junior Turangan, hari ulang tahun yang ke-10, Jemaat Kolom 5. Juga Ibu Hemi Katopo, hari ulang tahun ke-63 dalam keluarga Limbat Katopo, Jemaat Kolom 11. Juga Saudari Renli Wangkai, hari ulang tahun ke-21 keluarga Tumanduk Tiko, Kolom 18. Bapak Mario Febriani Sambo, hari ulang tahun ke-34 keluarga Sambo Waroka, Jemaat Kolom 19. Dan Saudari Gabriela Tesalonika Lelengboto, hari ulang tahun ke-23 keluarga Lelengboto Sayo, Jemaat Kolom 23.
Engkau yang telah berkenan memberkati setiap pribadi yang boleh menikmati sukacita hari ulang tahun kelahiran. Mereka diberkati secara pribadi, diberkati bersama dengan keluarga, mengembalikan pujian syukur hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu, ini seru syukur, ini permohonan dan pengharapan kami. Pun kami menyerahkan semua program kerja pelayanan, baik yang ada di jemaat, di kolom, panitia hari raya gereja, tim kerja, pengutusan, penerimaan dan purna bakti pendeta, bahkan semua dengan program-program kerja pelayanan yang ada, kami mohon Tuhan berkenan memberkati, semuanya berjalan dengan segala baik. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami bawa doa ini kepadamu sambil kami mengucapkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, kuduskanlah kiranya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami selalu mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saja kita berdiri, nyanyian penutup kita harus membawa berita. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera.